Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fauzia dengan NPM 183112700650240. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Basis Data kelas R03. Untuk jawaban nomor 1 yaitu jenis-jenis entity. Yang pertama adalah entity kuat, yaitu merupakan entitas yang mandiri yang keberadaannya tidak bergantung dengan keberadaan entitas yang lain. Kemudian yang kedua adalah entitas lemah. Entitas lemah merupakan suatu entitas yang keberadaannya sangat bergantung dengan entitas yang lain. Kemudian ada entitas asosiatif, yaitu merupakan entitas yang terbentuk dari suatu relasi. Di sini saya sudah membuat model IRD untuk sistem akademi. Yang pertama itu ada 5 tabel, Yang pertama ada tabel mahasiswa, kemudian yang kedua ada jurusan, ada tabel mata kuliah, tabel dosen, dan juga tabel jadwal. Pada tabel jurusan memiliki 2 atribut. Yang pertama yaitu ID jurusan sebagai primary key-nya, kemudian ada nama jurusan. Jurusan berelasi dengan tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa memiliki 5 atribut. Yang pertama yaitu ada ID mahasiswa sebagai primary key-nya, kemudian ada nama mahasiswa, jenis kelamin, nomor telepon, dan juga alamat. Mahasiswa selain berelasi dengan jurusan, dapat juga berelasi berelasi dengan mata kuliah. Di tabel mata kuliah memiliki 3 atribut. Yang pertama ada atribut SKS, kemudian nama mata kuliahnya, dan ID mata kuliah sebagai primary key. Mata kuliah berelasi dengan dosen. Tabel dosen memiliki 4 atribut. Yang pertama adalah atribut alamat, nomor telepon, nama dosen, dan ID dosen sebagai primary key. Kemudian, mata kuliah juga berelasi dengan tabel jadwal yang memiliki 3 atribut dan ID jadwal sebagai primary key, kemudian ada atribut tanggal dan juga ruangan. Relasinya di sini bisa relasi one to many, seperti relasi dengan dosen, antara dosen dan mahasiswa, di mana dosen dapat mengajar mahasiswa banyak mahasiswa. Kemudian many to many yaitu relasi antara mahasiswa dengan tabel mata kuliah. Mata kuliah juga banyak dan juga mahasiswa juga banyak. Jadi relasinya itu many to many. Mungkin itu adalah penjelasan dari model IRD ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Untuk soal nomor 2 yaitu perbedaan dan contoh dari spesialisasi total dan juga spesialisasi bagian. Spesialisasi total sendiri yaitu sebuah constraint yang menerangkan bahwa setiap entity di dalam superclass harus merupakan anggota dari salah satu subclass. Contohnya yaitu entity pegawai harus termasuk subclass dari pegawai tetap atau pegawai honorer. Berikut adalah contoh dari spesialisasi total. Kemudian yang kedua adalah spesialisasi sebagian, yaitu sebuah constraint yang menerangkan bahwa setiap entity di dalam superclass dapat merupakan anggota dari subclass yang telah didefinisikan. Contohnya yaitu sebagai berikut. Pegawai dapat merupakan anggota dari subclass manager, teknisi, ataupun sales. Selanjutnya itu untuk nomor 3 adalah anomali penyisipan atau insertion anomali, deletion anomali, dan juga update anomali. Untuk insertion anomali merupakan sebuah masalah yang timbul saat melakukan penambahan data. Contohnya pada tabel tersebut. Tabel tersebut menunjukkan bahwa jenis kursus bahasa asing hanya ada 3. Dan kursus bahasa lain tidak akan dapat ditambah kecuali jika ada siswa yang mengambil bahasa tersebut.
Selanjutnya tentang anomali penghapusan atau deletion anomaly, yaitu merupakan suatu masalah yang timbul saat kita melakukan penghapusan data. Contohnya adalah pada tabel berikut. Jika siswa dengan nomor siswa S02 batal mengambil kursus sehingga datanya dihapus, maka data yang menyatakan biaya kursus bahasa Mandarin juga akan dihapus juga. Selanjutnya yaitu ada update anomali, yaitu suatu masalah yang timbul saat kita melakukan perubahan pada data. Data yang diubah tidak sepenuhnya. Kemudian contohnya adalah pada tabel berikut. Jika PT Kencana pindah ke Surabaya, namun hanya pada data ke-1 yang diubah, sedangkan data yang lainnya tetap, maka akan terjadi inkonsistensi data pada PT Kencana. Jika hasil data setelah diubah menjadi seperti tabel nomor 2, maka orang akan bingung apakah PT Kencana ada 2, yang satu di Bandung dan yang satunya lagi ada di Surabaya, sehingga akan mengakibatkan miskomunikasi. Untuk jawaban nomor 4 yaitu tahapan proses normalisasi. Yang pertama itu adalah bentuk tidak normal atau unnormalized form, yaitu sebuah kumpulan dari data yang akan direkam. Tidak ada keharusan mengikuti suatu format tertentu, dapat saja data tidak lengkap atau terduplikasi. Data dikumpulkan apa adanya sesuai dengan kedatangannya. Pada tahap kedua yaitu adalah bentuk normal ke-1 atau first normal form, yaitu menghilangkan beberapa elemen yang berulang agar menjadi suatu bernilai tunggal yang berintegrasi di antara setiap baris dan kolom pada suatu tabel. Selanjutnya adalah bentuk normal kedua atau second form. Yang pertama itu adalah setiap atribut bukan kunci haruslah bergantung secara fungsi pada kunci utama atau primary key. Sehingga untuk membentuk normal kedua harus sudah ditentukan kunci fieldnya. Selanjutnya yang keempat adalah bentuk normal ketiga atau suatu relasi haruslah dalam bentuk normal kedua dan semua atribut bukan primer tidak punya hubungan yang sensitif. Kemudian yang tahap kelima adalah Boyce kode normal form, yaitu bentuk yang mempunyai paksaan yang lebih kuat dari bentuk normal ketiga. Untuk menjadi BCNF, relasi dalam bentuk normal ke-1 dan setiap atribut harus bergantung fungsi pada atribut super K. Selanjutnya yaitu pada tahap ke-6, bentuk normal ke-4, yaitu sebuah relasi R adalah bentuk normal ke-4 dan hanya relasi tersebut termasuk BCNF dan semua tergantung multivalue adalah ketergantungan fungsional. Selanjutnya pada tahap terakhir adalah bentuk normal kelima, yaitu berisi PJNF atau Projection Joint Natural Form, dan bentuk normal keempat dilakukan dengan menghilangkan ketergantungan join yang bukan merupakan kunci kandidat.